Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Amin. Kita lanjutkan kitab yang kita kaji kemarin, ya. Kitabul Hikam sama Al-Mafatih. Di menuntut ilmu itu sejak liang lahat, sejak apa? Ayunan sampai liang lahat, ya. Minal mahdi ila kahfi. Jadi menurut ilmu itu sejak ayunan, sejak masih kecil sampai liang lahat, liang kubur. Jadi sejak kecil sudah bisa dididik, ya. Bahkan sampai mati pun itu sampai liang lahat. Liang lahat itu berarti kuburan. Itu masih bisa apa? Disampaikan atau dimantapkan, ya, diingatkan. Talqin namanya, ya. Talqinnya itu ada, ya. Ini Nabi Muhammad itu pernah talqin putranya, ya, Sayyid Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad seperti mendidik, kalau dijawab, kalau ditanya jawab seperti ini. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu, siapa dulu dan sebagainya, ya. Jadi walaupun sudah mati itu masih bisa mendengar orang yang hidup, ya. Ya, bahkan orang yang sudah wafat itu pendengarannya lebih tajam daripada orang yang hidup, ya. Jadi talqin itu ada, dan tidak ada masalahnya, ya. Ya, kalau teori sekarang teori modern apa? Bahkan orang dalam kandungan pun itu bisa menerima rangsangan-rangsangan, ya. Kalau orang umum, orang awam itu memakai musik, ya, di perutnya dikasih apa? Dikasih irama-irama tertentu, ya. Kalau kita pakainya Quran, ya. Kalau dalam itu sudah ada, ya. Sejak dahulu sudah ada. Jadi orang yang hamil mereka membaca surat Maryam, ya, membaca surat Yusuf, ya. Nah, itu sudah ada tirakat-tirakat di situ, ya, sudah ada riyadhah di situ. Jadi sejak kecil janin sudah diperdengarkan sama Al-Quran, ya. 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 Walaupun janin ini kan mulai ada rohnya mulai umur 4 bulan, ya, 181 hari. Itu roh mulai ditiupkan ke perut ibu, ya, menuju apa? Menuju cabang dari janin, ya. Teruskan. Pokoknya dikasih mu'allif halaman 16, ya.
Idza alimta nalikane ngerti sira at-ta'ata ing ta'at fanzur mongkon ngalam sira in syi'ta lamun karep sira fi bidayatiha ing dalam kawitane ta'at alatika kang ono apa bidayah iku bihaulillahi kelawan dolene Allah kekuatan lan kekuatan Allah wa husni taufiqihi lan baguse mitutu Allah wa bidzalika lan kelawan turun mulai fandur dulu yang tafi dari ilang apa ijabu bungun bahwa koyak kolam tetap apa syuhudul minnati ningati angka lillahi maring Allah Ta'ala. Kalau kamu melihat ketaatan, maka lihatlah permulaannya, ya. Lihatlah sumbernya. Itu dari daya dan kekuatan Allah, dari kebaikan Allah memberi petunjuk, Allah memberi pertolongan dan seterusnya, ya. Nah, kalau ketaatan itu dilihat dari sumbernya nanti bisa menghilangkan ucut, ya, berbangga diri. Heran ada kemampuan diri, ya. Dia bisa menyaksikan bahwa semua itu anugerah dari Allah. Ketaatan yang dia lakukan semata-mata bersumber dari Allah SWT. Wa in syu'ta lamun sira mawar ta'ala ninggalan sira fi nihayatiha dalam pungkasane ta'at alatiya kang ta'at iku jazil tawabi agung atau akeh ganjaran wakos nirma'ati lan baguse bener wain daulan ing dalam nalikane mawata tak demu agung apa arroba demen wa ta'fuman enteng apa al-mudawamatu langgeng kalau awal dengan pertama iku atamu wa sempurna. Jadi kalau ketaatan kamu lihat dari pungkasannya, dari akhirnya, maka akan terlihat betapa besarnya pahala, betapa istimewanya nanti penghabisannya, ya, tempat kembalinya. Nah, kalau bisa seperti ini berarti akan semakin menambah besar rasa cinta dan semakin ringan usaha untuk mendawamkan, untuk merutinkan, untuk mengistiqomahkan ibadah-ibadahnya. Paham ya? Tapi lebih utama, lebih sempurna yang pertama tadi, ya. Jadi maksudnya kalau ketaatan kan boleh kita melihat dari sumber asalnya atau dari nanti akhirnya, ya. Tapi lebih utama dilihat dari sumber asalnya, ya. Ya, yaitu semua dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza waqa'na min dzikr manangane kuwi mingka sami sira apa maksiat fa iyyaka mongko dia sira antamura ayyudani nari sira ila bidayatiha maring kawitane maksiat allati kang takbir iku kaya doa mongko narik ka isra apa lari kang tanggul ila janji maring gawe wajah Allah yang merasa Allah wa ta'ala iku aqdonu wa akum minal maksiati tinimbang saking maksiat. Jadi jika ternyata melakukan kemaksiatan
maka jangan dilihat asalnya ya, jangan dilihat apa asal muasalnya. Karena kalau melihat asal muasalnya nanti bisa timbul apa penetapan, ya. Bisa timbul bahwa itu sudah takdir, nanti bisa menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ini jauh lebih besar dosanya daripada kemaksiatan itu sendiri. Wala yang balilan tapi saya apa antara guru yang kami mengenai siro ini hanya dalam apa maksiat alatnya kata maksiat iku alim wa iqabi lorone sekso wa indaluman indalem nalikane tanggul tubadiru agak siro lekau batu marang obat wa ta'amumu lan agung apa arah batu mudi. Jadi jika melakukan kemaksiatan kok dilihat nanti akhirnya mengkasannya itu bagaimana, maka dia akan melihat siksaan yang sangat pedih ya, ada neraka yang sangat dahsyat ya. Maka dari sini dia akan timbul usaha untuk segera melakukan tobat ya. Dia rasa takutnya terhadap kemaksiatan, terhadap adat akan semakin besar ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau urusan taat yang kita lakukan, kita boleh melihat dari asalnya maupun kesudahannya ya. Tapi kalau kemaksiatan jangan melihat asalnya, tapi lihatlah apa kesudahannya. Ya. Pokoknya kita sebelum alif min makarimul akhlaki itu setengah saking pira-pira mulyane akhlak atau berupaya dasar firqati dalam kubur potajamu lan macak filqilati dalam tingkah fakir wal iktisadu lan sedengan farwati dalam tingkah sugih. Termasuk kemuliaan akhlak, termasuk akhlak yang mulia, ya, yaitu tetap merendahkan diri walaupun berkedudukan tinggi, ya, tetap tawadhu walaupun sedang jaya, sedang sukses. Ya. Kemudian tetap berhias diri, ya, tetap menampakkan kecukupannya, walaupun dalam keadaan apa? Sedang tidak punya, ya. Jadi walaupun keadaan miskin, keadaan fakir, tapi apa? Tetap menampakkan dirinya apa? Orang yang tidak ada masalahnya. Jadi pakaiannya tetap biasa, ya. Tidak terus dibuat rumah samping, terus rumahnya dirusak, dijelek-jelekan. Ya. Walaupun keadaan fakir itu ditutupi kefakirannya, ya. Menutupi kefakiran, ya. Menutup biar tidak diketahui kemiskinannya, itu termasuk sedekah. Ya, makanya meskipun sedang tidak punya, ya tetap berpenampilan apa layaknya orang berada, orang punya. Ya, itu termasuk amal yang baik. Terus yang ketiga, yang terakhir, berhemat atau bersedang-sedang dalam segala hal, ya, ketika dalam posisi kaya, dalam posisi apa? Semua serba ada, serba punya.
Jadi walaupun kongrak itu ya sederhana saja, penampilannya sederhana saja dan tetap berhemat. Itu semua termasuk akhlak ya. Kalau Rasul mengatakan al-ikhtisar nisful ma'isha, sederhana atau sedang-sedang saja itu termasuk apa? Separuh dari mata pencaharian. Jadi berhemat itu bisa merupakan separuh dari apa? Dari perekonomian ya. Jadi makanya Allah itu menjadikan orang yang mau berhemat akan menjadi kaya. Ya. Sebaliknya orang yang boros itu akan menjadi miskin. Ya, itu secara nalar ya, itu juga sudah masuk akal ya. Kalau itu sebuah mu'alif al-aqil bayangkan dengan akal. Alladzi la ilma kang ora amun ilmu itu mujud. Lalu kedua al-aqil itu karosi dibayang pinter. Alladzi la ilma kang ora amun itu mujud. Lalu kedua rasul. Orang yang cerdas tapi tak punya ilmu seperti orang yang mahir dalam mengelola keuangan tapi tidak punya uang ya. Paham ya? Jadi orang yang cerdas tapi dia tidak mau menurut ilmu, tidak mau memiliki ilmu pengetahuan yang banyak ya. Padahal punya kemampuan kecerdasan ya. Itu seperti apa? Seperti orang yang pandai, yang lihai dalam manajemen keuangan ya, dalam perekonomian ya. Tapi dia tidak punya harta. Paham ya? Wal alim wal alim. Alladzi la aqla orang akal itu maksud. Lalu dia alim. Ibu kasar yang mandi kaya wong kang duweni bondo. Allah dia harus datang orang pintar maksud. Lalu kemudian sahih. Orang alim, orang yang berilmu, dia kok tidak mau berpikirnya, tidak mau menggunakan akalnya. Itu seperti pemilik harta tapi tidak punya kemampuan mengelola ya. tidak punya keahlian dalam memutar perekonomiannya ya. Wakal menjadi sokong alif sahir mulut nasiro akhlak yang akal siro lain jika mereka musiro wasahir lan mulut musiro nafsaka nafsu siro akhlak yang akal siro tundukkanlah akalmu untuk ilmumu dan tundukkanlah nafsumu untuk akalmu. Apa maksudnya? Jadi akal ini seharusnya apa? Ditundukkan ya, biar bisa meraih ilmu sebenarnya. Jadi akal ini nanti dia tunduk pada ilmu pengetahuan ya. Jadi berpikirnya logis rasional kan? Dan akalnya nanti dituntun dengan ilmu. Akalnya apa? Dituntun dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan yang memadai, yang dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu pengetahuan yang memang valid ya, yang sahih ya. Kemudian hawa nafsu ini ditundukkan pada akal.
hawa nafsu, dia tidak berontak, ya, dia tidak binal, ya, tidak nakal, ya, tapi dia tunduk pada akal, ya. Jadi ada angan-angan di situ, ya. ada renungan di situ, sehingga bisa membedakan mana baik mana buruk, ya. Mana yang harus ditempuh, mana yang harus ditinggal. Kalau kita sama maaf, masa orang tapi tingkah luhur iku suhu taksiri ningali opeko ini sebelum taksiri dalam opeko inna masya'nu anustin utawi tingkah iku suhu taksiri ningali opeko fitasmiri dalam sanjok paling menurut. Jadi bukan merupakan keadaan yang terbaik kalau hanya menyaksikan kecerobohan dalam suatu kecerobohan, ya. Tapi keadaan yang terbaik, ya, kondisi yang terbaik, yaitu kalau mau menyaksikan kecerobohan, ya, dalam hal apa? Bergegas, ya, bergegas apa? Memperbaiki diri, ya. Maksudnya gimana? Maksudnya ya kalau salah ya jangan dicari kesalahannya, ya. Jangan bahkan dicari-cari kesalahan yang lebih dalam lagi, ya. Atau jangan apa? Semakin menyalahkan dan sebagainya. Tapi cari apa solusinya, ya, jadi diluruskan dengan cara yang benar, ya. Diperbaiki dengan cara yang baik. Namanya Pokoknya itu semua alif ya pun ono apa khair barusan fil aktsari dalam luwe akeh itu syarafan abad fil hali dalam zaman saiki. Kulmantori manis fil ma'ali dalam zaman engko. Kulmantori faili utawi umpamane wong kang lakoni wae. Iku mahal lagi umpamane wong tas'atu kang munggah sapa alladzi fil aqabati dalam undak-undakan kaudikan angel ambani layak itu orang itu sopo alladzi arwah hatta yang bunga hatta yang kaya sehingga sopo alladzi ila alaha mari luweh dhuwure akobah. Jadi kebaikan di zaman sekarang ini lebih berat dan akan terasa manis, ya, di zaman yang akan datang, ya. Maksudnya gimana? Maksudnya orang itu kalau melakukan kebaikan itu nggak mau, jadi nggak mau segera melakukan kebaikan. Dia maunya apa? Melihat hasilnya, maunya melihat apa? Melihat nanti bagaimana, ya, kesuksesan, bagaimana kebahagiaan, keberuntungan dan sebagainya. Jadi dia hanya terpaku hasil, tidak mau melakukan proses, ya. Ya, kan ada istilah nikmati saja prosesnya, nanti akan kamu temukan hasilnya, ya. Ya. Nah, orang-orang itu pada nggak mau, ya. Maunya hasilnya saja, lebih penaknya, rakyat terkosongnya, ya.
Padahal kan berakit-rakit dahulu, bernarang kepian ya, bersakit-sakit dahulu, bersemangat kemudian. Seharusnya begitu ya. Nyoring dunia kosong ya, tirakat saya, payah ya, melakukan ibadah, nyambut gawe dan sebagainya. Ini dunia memenuhi. Nah kalau ingin nikmat, kalau ingin beruntung, berbahagia yang hakiki, yang abadi, ya nanti di akhirat, ya, di surga semuanya didapatkan. Nah, orang seperti ini ya, orang yang mau melakukan kebaikan itu ibarat dia naik tangga, ya, naik tangga. Kalau naik tangga yang sulit ditapaki itu kan dia tidak akan pernah merasa nikmat ya, kecuali kalau sudah mencapai puncak. Ya orang. Jadi pas munggah dia rasa abot, dia mungkin-mungkin. Yo orang ngomong gitu itu orang-orang, tapi kok nak tekan dulu, nah, kok lebih nemu hasilnya, lebih soalnya ini, nampak nih pegunungan loh, nah tekan puncak kan menemukan banyak sekali keindahan ya, angin sendiri, pemandangan indah dan sebagainya. Pasal Allah itu yang pun orang pasal terapari dalam dengan akal itu kolman manis filhali dalam zaman saiki pasal korban abad fil istiqbal dalam zaman kan bakal teko Oma kalau kain kalau umamane wong kang nglakoni sak iku makal lagi umamane wong ya kok kang mundur sapa amadi nilar wati jabalin saking pucuk gunung kau baiten kok omah layak satu orang sapa amadi al-alama ing loro hatta ya sing bumi sapa amadi al-ardi yang atasnya bumi. Jadi kalau keburukan ini sebaliknya ya. Kalau keburukan ini terlihat manis di awal, tapi akan sangat berat sekali, akan sangat pahit sekali di akhir. Ya. Jadi orang-orang kalau melakukan keburukan, kemaksiatan itu seakan-akan nikmat sekali ya, di omben-omben, judi, ya, di zina dan sebagainya, itu kan penuh dengan kenikmatan ya. Tapi nantinya ya akan penuh dengan azab. Nah orang seperti ini seperti apa? Seperti yang ada di pucuk gunung, kemudian dia terjatuh kan tidak terasa. Nanti akan sangat sakit kalau sudah terbentur dasar jurang ya. Jadi saat dia di puncak gunung, saat dia terjun itu tidak terasa ya. Tidak terasa nanti begitu makber lagi leksek ya. Warga mati. Pokoknya mendidik semua Allah layan bagi orang saya itu apa antak kata yang dominankan siro berukhuwati akhir lawan sedulurannya sedulur ya tapi akan kuasa soal ayam fara'i manfaati soal kain siro walayaf'al mengapa orang agawi sopo jadi tidak sepatutnya kamu memperhitungkan
dalam hal persaudaraannya, ya, yang mana dia sebenarnya mampu memberikan sesuatu kepadamu tapi dia tidak melakukannya. Ya. Jadi pentingnya persaudaraan, pentingnya persahabatan. Jadi jangan sampai dilukai, ya, jangan sampai apa? Disakiti, dikecewakan dan sebagainya. Jadi, walaupun pertemanan persahabatan, ya, walaupun dia seandainya mampu untuk memberi pertolongan kepada kita, memberi sesuatu kepada kita, tapi tidak dilakukan, ya itu dimaklumi saja, jangan terus diberhentikan. Wah, kowe ora tahu ini ya, kowe ora tahu aku, ora tahu nanti aku dan sebagainya. Ya, pokoknya bersama alif. Ila pertama kena pakai siro. Antas tofia, ingin toh milih siro. Insan yang manusia. Dinaskan mereka pakai siro. Walau tak sama orang mulai muncul. Tantangina. Yang toh nyoba siro, gue insan. Lima gambaran. Layasilukan orang sah. Apa istighfaru milih itu ini kelawan tanpa ma. Jadi mencari teman itu boleh, ya. Bahkan teman itu harus diseleksi, ya. Bukan berarti membeda-bedakan teman, bukan, ya. Ya, teman itu kan ada yang teman sejati, ya, teman sejati, ya, sahabat karib, ya. Teman itu ada yang sekedar kenal, ya. Sekedar apa? Sekedar tahu saja, ya. Ada teman yang sama sekali tidak kenal, ya. Tidak tahu kenal. Nah, ini harus berhati-hati, ya. Jadi kalau yang sudah akrab, kalau yang sudah dia sudah menyatu, ya, dengan kehidupan kita, itu mungkin dia akan tahu, ya, mana yang terbaik untuk kita, mana yang sebaiknya dia lakukan, mana yang tidak. Nah, kalau itu teman yang sejati. Nah, teman yang sejati itu kadang melebihi saudara, ya. Ya, kadang saudara masih gondok-gondokan, masih ada apa? Perkakan. Nah, seharusnya tidak demikian. Ya, teman ini boleh, ya, dijajaki, ya. Menguji teman itu boleh. Maksudnya ini layak dijadikan teman atau tidak? Ya, tidak apa-apa, ya. Musuh satu itu banyak, teman 1000 itu sedikit, ya. Jadi jangan pernah mencari musuh, ya. Malah dianjurkan mencari teman yang sebaik-baiknya, karena nanti ada hubungan berbalik, ya, ada sesuatu yang bisa bermanfaat, ya. Saling memberi dan mengambil manfaat. Kalau terus apa malih lataskat ojo ngancani sira ilang kejaba ing wong pasate kang kuwasa sira al-qiyamah ing jumen hukum ini lawan berapa hakiman mulai tujuh lan orang ngajarake membutuhake sokongan ka sira petolak mereka maring turu berapa hak sira nikama yang
kono sempurnane oleh juru iman dia kelawan pupuk. Jadi jangan berteman kecuali kepada orang yang mampu menegakkan hak-haknya. Jadi dia mampu memberikan apa yang harus diberikan kepada orang lainnya. Dia sadar akan kewajibannya. Nah, dia tahu betul apa arti persahabatan, apa arti persaudaraan, ya. Paham ya? Jadi, nak boleh kontrol diri sengaja lah ya. Semua orang mendengar awak diri, tapi justru mendengar ini. Kadang-kadang orang itu tak kenanya mendengar diri, orang ini tak yang ini. Jadi apa-apa yang menguntungkan diri, terus semangat ya. Nah, orang menguntungkan kalau begini. Konsol itu orang konsol sebenarnya. Kalau dari semua alif, mana sekolah itu awala ketanggihan sekoman, keiskapin hukum ikhwani, dalam gugurake, kira-kira seluruhan. Kalau kau boleh memberi ini namanya ditonton itu karena mengono apa akal manusia ibadah nyalkawan kamu sekoman humilikuan hikama itu al-qasru lucu itu al-qasru lucu wal makrolan nyanyi buaya mereka esok. Intinya berhati-hatilah ya dalam teman itu. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak tahu menaung atau tidak peduli ya, mungkin terhadap hakikat pertemanan ya, dia bisa-bisa apa? Bisa-bisa nanti apa? Hanya menipu kita, hanya apa? Mengecohkan kita, ya. Wakalan semua alif akrim mulai anusro, ikhwana kain terus semua, ikraman kawan mulai teman, tasate orang mampu siro, atau main langgeng, kami merasa kurang. Wa illa man ora tasate kana mengkono apa ma'al anti ini perkara itu ila waqati maning gersak wal qati anti lan putus. Muliakanlah saudara-saudaramu dengan kemuliaan yang bisa langgeng ya, bisa terus menerus. Jadi hormati mereka, ya. Muliakan mereka, ya, jangan terus ya. Sebab kalau tidak nanti akan dijumpai apa? Putus ya, mungkin putus hubungan, ya. Mungkin bisa ada kegundahan-kegundahan. Ya. Ada guna-guna ya, anak-anak ya di hati itu tidak enak. Ya. Jadi intinya kalau berteman ya terus jaga pertemanan itu. Kalau bersahabat jagalah apa persahabatan itu. Kalau bersaudara jagalah apa persaudaraan itu. Terus. Jadi jangan pernah putus, ya.
Nah nanti semua pertemanan, semua persahabatan, semua persaudaraan ini terputusnya kalau di akhirat tidak memiliki iman, ya, ini akan terputus. Tapi kalau masih punya iman, nanti persaudaraan, persahabatan, pertemanan akan terus abadi sampai masuk surga. Ya, paham ya? Jadi nanti akan terpisah dengan dia nanti di akhirat ada iman atau tidak. Ya. Kalau tidak ada iman, nanti semuanya akan terpisah. Ya. Meskipun masih saudara akan terpisah. Ya. Saudara akrab. Meskipun teman akrab itu akan terpisah. Ya. Saudara akrab. Sudah cukup kita contohnya. Al-Mafatih dibuka sampai halaman kemarin halaman 8 ya. Tenang ya. Utawi kang kaping 15 Eko maksud doai wong kang ngakake donga Firraqai ing dalem mangsa kepenak mustajabun iku disebadani enggal arti ing dalem mangkane kerupakan wasyada ilan pira-pira kepayahan. Potai kang 15 iku ta'atum siri domone wong kang kangelan. Potai kang 15 iku al-mufarriji wong kang ndungahake. Anu sering-sering wong kang kangelan. Potai kang 15 iku ta'atum muqati domone wong kang kapeksa. Orang yang darurat. Utai yang bersama itu dakwah bersyadati domone wong kang duweni wan bangun al-muslimin kang muslim tidak kan mengenai ono sapa disaibat iku musadadan diurusake lazumantor menepi kesunati maring sunnah tidak lambaikan nanti. Ini orang-orang yang mustajab doanya ya. Yang ke-15 itu orang yang memperbanyak doa ketika di waktu lapang, di waktu longgar, di waktu dia bahagia ya. Jadi orang-orang yang memperbanyak doa di waktu lapang, di waktu longgar, di waktu bahagia, nanti akan mustajab doanya ketika dia dalam keadaan kepepet, dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan apa? Jatuh. Ya. Nah, orang itu biasanya kan kalau sedang berada di atas ya dia lalai. Ya. Nanti kalau sudah jatuh baru dia ingat. Ya. Orang kalau sedang sukses dan jaya, dia wah saya sendiri ya, kalau jalan pak-pakan, tapi jajal pernah jatuh tersungkur, misalnya cucuk apa, cucuk barat, cucuk apa, cucuk kapiran, ya, lagi geru-geru ya. Yang seharusnya tidak seperti itu ya. Seharusnya ya tetap memperbanyak doa karena doa itu bisa bermanfaat ya. Untuk yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Terus doa yang mustajab lagi, doanya orang yang kesulitan, doanya orang yang kesusahan. Itu Allah mendengar ya. Doanya orang yang sedang mengalami musibah, sedang mengalami apa? Mengalami kesulitan hidup. Ya.
Kemudian mustajab lagi doanya orang yang membahagiakan orang yang sedang kesusahan. Ya. Jadi orang yang memberi pertolongan pada orang yang kesulitan. Nah ini doanya mustajab ya. Kemudian yang ke-18 doa umur, doanya orang yang terdesak, orang yang apa? Orang yang dia dalam keadaan darurat ya. Nah, doa orang yang dalam keadaan mutor ini ya, orang yang terdesak darurat ini ya. Ini doanya mustajab. Terus doa mustajab lagi doanya orang tua yang rambutnya sudah beruban ya. Orang yang muslim, orang yang taat, orang yang selalu dalam jalan yang benar ya, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang yang sudah tua, orang baik-baik, doanya mustajab ya. Bahkan Rasul mengatakan kalau orang yang sudah 70 tahun ke atas ya, itu dosa-dosanya apa? Diampuni ya. Padahal semua mulai kan orang melakukan dosa, isin melakukan dosa, orang lainnya cahaya. Kemudian doanya orang-orang yang tua, orang yang baik-baik seperti ini, bacanya. Kota yang pertama doa sani, kemudian orang kang diapi, suatu ilahi ilmu sini, ketua wong kang ngaji. Kota yang itu kalau kuman kemudian wong, amma kang nyumrambahake sekoman, didoai lawan kemudian al-mu'minina ila kaum mu'minan, wal mu'minati ila kaum mukmin wadon. Kota yang menolak itu ada awal kuno, hendak setiap muslimin, dalam hal ini kumpulnya kaum muslimin, walau kalah tanam semacam itu kaum. Itu ada mustajab lagi, doanya orang yang dikasih kebaikan ya terhadap orang yang mengasih kebaikan. Paham ya? Doanya orang yang diberi kebaikan kepada orang yang memberi kebaikan itu mustajab. Misalnya, dongane wong sing ditulung, dongane wong sing lom, dongane wong sing jaluk-jaluk, dongane wong sing awet-awet ini, paham ya? Mustajab lagi doanya orang yang mengikut sertakan berdoa untuk orang-orang mukminin ya. Jadi dia berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain juga. Nah itu potensi jika bukan doa atau besar ya. Ya. Kemudian yang terakhir di sini doa saat berkumpul orang-orang muslim walaupun hanya 3 orang ya. Ya. Jadi saat berkumpul itu doa lebih banyak apa untuk menjaring mana yang lebih mustajab ya. Kan tidak tahu ya dari mulut mana, dari hati mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Dari siapa ya doa itu akan didengar oleh Allah. Dari pertemuan itu kan nanti ada satu yang menjadi kekasih Allah atau ada beberapa orang yang merupakan wali Allah. Ini bisa saja ya. Makanya doa bersama itu baik. Doa bersama. Nah kalau sekarang ada istilah doa lintas agama ya, itu gimana? Nah yang penting sesuai keyakinan masing-masing dari benar. Jadi jangan sampai
nanti pemuka agama masing-masing berdoa dengan doanya toh. Dan saat agama Islam misalnya, nanti amin amin amin, fokus pada Allah. Tapi saat non Muslim, ya jangan fokus pada Tuhan non Muslim itu ya. Ya tetap fokus kepada Allah. Ya. Jadi walaupun non Muslim itu kadang-kadang kalau dia teraniaya itu doanya bisa terkabul ya. Walaupun non Muslim kalau dia memang ada takdir ya, takdir dia nanti menjadi orang Muslim, itu kan akan lain ya, akan lain. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.